Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Internasional. Di dalam video kali ini, kami akan membahas sebuah konflik terbesar di abad ke-21 yang melibatkan antara dua negara besar, yaitu Rusia dan juga Ukraina dari sudut pandang hukum internasional. Konflik ini bukan soal perang dan politik, tapi juga soal pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara global. Mulai dari pelanggaran piagam PBB, Konvensi Jenewa, hingga keterlibatan Mahkamah Internasional. Semua akan kita kupas secara lengkap dan jelas. Jadi disimak baik-baik ya teman-teman. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu krisis geopolitik dan kemanusiaan terbesar di abad ke-21 yang secara nyata menguji kekuatan dan efektivitas hukum internasional. Akar permasalahan ini telah tumbuh sejak bubarnya Uni Soviet pada 1991 ketika Ukraina menyatakan kemerdekaannya dan memisahkan diri dari pengaruh Rusia. Ketegangan meningkat tajam pada tahun 2014 saat Rusia secara sepihak mencaplok wilayah Crimea yang sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina melalui sebuah referendum yang tidak diakui oleh PBB maupun mayoritas negara di dunia. Tindakan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan dan integritas wilayah yang dijamin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bertentangan dengan Memorandum Budapest tahun 1994, di mana Rusia bersama Amerika Serikat dan Inggris menjamin keamanan Ukraina sebagai imbalan atas penyerahan senjata nuklirnya. Di puncaknya ini terjadi pada 24 Februari 2022, yang mana ketika Rusia melancarkan invasi militer skala penuh ke Ukraina dari berbagai arah. Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk mendenasifikasi negara tersebut. Klaim yang tidak terbukti dan dianggap tidak berdasar oleh dunia internasional. Serangan ini secara terang-terangan dianggap sebagai bentuk agresi militer yang melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah negara lain. Selain itu, dalam kerangka hukum humaniter internasional, invasi ini telah mengakibatkan pelanggaran besar terhadap Konvensi Jenewa dengan serangan terhadap rumah sakit, sekolah, pembangkit listrik, dan pemukiman warga sipil yang menewaskan ribuan orang dan menyebabkan jutaan lainnya menjadi pengungsi. Dalam respon terhadap invasi ini, banyak negara barat, terutama Amerika Serikat, Uni Eropa, dan anggota NATO menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi berat terhadap Rusia, termasuk pembukaan aset, larangan ekspor teknologi militer, dan pembatasan sistem keuangan. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Pada tahun 2023, ICC secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin, khususnya atas tuduhan deportasi paksa ribuan anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia. Tindakan yang dikecam luas oleh komunitas internasional. Ukraina juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional atau ICJ, menyatakan bahwa Rusia telah menyalahgunakan konvensi genosida sebagai alasan untuk menyerang Ukraina, dan ICJ dalam putusan awalnya memerintahkan Rusia untuk segera menghentikan operasi militernya, perintah yang diberikan oleh Rusia. Selanjutnya yaitu, meskipun Dewan Keamanan PBB semestinya menjadi garda terdepan dalam penyelesaian konflik ini, fungsinya terbatas karena Rusia merupakan anggota tetap dengan hak veto yang digunakannya untuk memblokir setiap resolusi yang mengutuk tindakannya. Kelemahan struktur ini membuat banyak pihak mempertanyakan efektivitas sistem keamanan kolektif internasional saat berhadapan dengan agresi oleh negara-negara besar. Walau demikian, Majelis Umum PBB berhasil mengeluarkan beberapa resolusi yang mengecam tindakan Rusia dan mendukung integritas wilayah Ukraina. Walau bersifat tidak mengikat, konflik ini juga memunculkan solidaritas global dengan banyak negara mengirimkan bantuan kemanusiaan, perlindungan pengungsi, dan dukungan militer terbatas kepada Ukraina. Secara keseluruhan, invasi Rusia ke Ukraina bukan hanya tentang perang fisik, tapi juga konflik hukum dan moral global, di mana prinsip-prinsip dasar hukum internasional publik, hukum humaniter, dan hak asasi manusia diuji secara nyata. Dunia menyaksikan bagaimana sistem hukum internasional berjuang untuk ditegakkan dalam situasi di mana kekuatan militer dan politik menjadi dominan. Meskipun penegakan hukum terhadap negara besar seperti Rusia memiliki keterbatasan, berbagai proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan lembaga-lembaga regional menunjukkan bahwa komunitas internasional tetap berupaya mempertahankan supremasi hukum internasional demi perdamaian dan keadilan global.